Merchant Shelf. Di mana dengan Merchant Shelf ini warga akan tahu kalau barang yang ditaruh di sana adalah barang yang diperjualbelikan dan akan mengambil barangnya lalu membayarkan dengan nominal yang sesuai. Jadi aku buat Merchant Shelf dan sekarang aku tinggal pajang barang-barang baruku. Cuman di sini enaknya kita jualan apa ya guys? Udah kita ambil yang ada di sekitar aja nggak sih guys? Nih, oke nih. Tuh, banyak nih apelnya nih. Setelah hari udah malam, aku balik ke toko untuk pajang semua item yang aku dapetin tadi. Jujur, aku jualin item yang rata-rata udah ada di sekitar sini guys. Tapi biarin aja lah ya. Yang penting ada yang aku jual dulu. Dan kita akan ubah 0 emerald di dompetku ini. Hap, nice. Barang jualan udah ready, adrenalin udah terpacu. Aku bener-bener gak sabar sampai toko ini didatengin beberapa pembeli. Oke, first day. Gila, first day toko Sando guys. Ih, rame gak? Nggak ada yang datang sama sekali guys. Ini kita salah penempatan ke apa kurang cocok di sini guys? Enggak ada yang datang sama sekali. Apa mungkin tokoku terlalu jauh atau mungkin barang daganganku yang nggak menarik untuk dibeli? Tapi nggak ada sama sekali pembeli yang datang ke tokoku. Tapi ternyata aku cuman kurang kesabaran. Setelah setengah harian nunggu, akhirnya pelanggan pertamaku datang. Ada yang belanja guys. Masuk Pak. Anjay, terima kasih Pak telah berbelanja di toko Sando. Sini. Ada banyak barang-barang bagus Pak di sini Pak, harga murah dijamin. Toko sebelah lewat Pak. Buset, silakan Pak, dipilih. Woi. Kenapa lu sampai nginjek kerak gua? Oke. 1 emerald. Emerald pertama guys. 1 emerald guys. Sumpah excited banget gua. Kalian lihat tuh, angka 1, angka permulaan kita sebelum kita jadi orang kaya raya. Mampir, dibeli. Oke, silakan dicek dulu Bu. Oke, ibu-ibu ini sedikit agresif. Oke, dia beli wall. Nice, terima kasih sudah membeli wall Bu. Loh, mampir lagi. Pak, silakan Pak. Oke, agresif juga bapak-bapak. Terima kasih sudah belanja Pak. Loh, tar dulu. Loh, ini Kak. Loh, what the heck? Menghilang semua guys. Hari pertama pembukaan toko ini emang gak banyak pelanggan yang datang. Tapi dalam sehari kita bisa mengubah 0 emerald ini menjadi 7 emerald. Ya masih gak banyak sih. Ada banyak hal yang harus aku pelajarin untuk ngebuat pelanggan lebih rame lagi. Tapi untuk hari ini udah oke gak sih guys? Walah, jadi ini toko baru. Ini sih bisa jadi pemasukan baru nih. Tapi jangan gegabah dulu sih. Info ke bos dulu. Lu nggak mau kan dimarahin? Iya juga. Habis gua kalau sampai bos marah. Ya udah, ayo kita lapor bos. Yuk, let's go. Di besok harinya sama sepinya kayak hari pertama. Pelanggan yang datang bisa dihitung pakai jari. Bahkan saking sepinya aku bisa sambil tinggal bersih-bersih di area sekitar toko, rapiin barang-barang lagi. Dan kali ini aku sadar sesuatu guys. Oke, silakan dibeli. Semua pelanggan gua loh. Weh nggak belanja dia guys. Loh, Bu. Sebenarnya nggak cuma sekali. Aku udah beberapa kali ngelihat pelanggan datang tapi nggak jadi beli apa-apa. Dan dari situ aku nyadar kalau barang daganganku adalah masalahnya. Mungkin karena aku nyepelein produk penjualan, dimana aku lebih prefer ngejual apapun yang bisa aku temuin di sekitar. Padahal harusnya aku berfokus ke menjual apapun yang jadi kebutuhan pembeli. Aku yakin kalau aku jualin apa yang jadi minat pelanggan, harusnya itu akan meminimalisir kasus kayak tadi, di mana pembeli cuma dateng dan gak jadi beli apapun.
Nah, ini bikin aku dapat ide baru. Besok kita akan tutup toko karena aku mau lakuin sesuatu yang penting untuk perkembangan toko kita. Oke, yang jual makanan berat berarti udah ada guys. Ini guys, tokonya guys, sudah ada. Aku jalan-jalan ke desa yang ada di dekat toko untuk tahu apa yang jadi minat pelanggan kita. Karena pada akhirnya pembeli pengen beli apa yang dia pengen. Jadi daripada aku naruh barang asal di merchant shelf, aku tanya aja satu-satu dan aku observasi desa ini untuk bisa tahu apa yang jadi minat mereka. Lumayan lah guys, aku jadi dapat gambaran tentang apa yang jadi minat dari pembeli. Tapi kayaknya itu nggak cukup. Jadi aku lanjut explore ke sini. Ini adalah pasar tradisional. Jaraknya yang jauh dari desa sebelumnya bisa jadi keunggulanku ngebuat toko yang deket sama desa. Tapi kedatanganku ke sini niatnya nyari referensi tambahan. Kira-kira apa yang bisa aku tambahin di tokoku biar penduduk desa lebih milih datang ke tokoku dibandingkan ke pasar ini? Buset, apaan nih? Layar. Ya, kelihatannya masih bagus sih. Tapi berat nih kalau dibawa. Sesampainya di pasar, aku langsung iseng cek apa aja sih isi barang-barang jualan dari orang-orang pasar. Dan kalau boleh jujur ya, pasarnya agak usang guys. Tapi yang namanya pasar, kalian cari apapun ada di sini. Mulai dari hasil pertanian, buku enchantment, ikan-ikanan, berbagai macam armor dan... Ini orang kenapa pada rame di sini guys? Oh, ini guys, mulung kayaknya. Tuh, mereka mencari barang untuk dijual nih. Kalau bapak sini ngapain? Wah, nyari roti di tempat sampah guys. Wah, kasihan banget guys orang-orang ini ya. Di situasi krisis kayak gini, begitulah yang terjadi. Banyak orang-orang yang bahkan kesulitan untuk bertahan hidup di tengah sulitnya kebutuhan ekonomi. Dan selain pengemis, aku juga nemu orang yang namanya Tyler. Ketika aku ajak ngobrol, dia bilang dia nemuin sebuah mesin yang terlihatnya masih nyala, tapi karena terlalu berat dan dia nggak ngerti cara pakainya, dia nyaranin aku untuk ngambil. Jadi ya, aku coba cari area yang dia maksud. Oh, ini kah? Oh, ini guys. Ini yang dibilang yang ada di dialognya Tyler tadi ya. Mesin yang dimaksud sama Tyler adalah komputer ini. Masih dalam kondisi mati, tapi kalau kalian perhatiin, ada bahan-bahan yang bisa kita cari untuk aktifin komputer ini lagi. Sebagai orang yang ngebangun toko, komputer mungkin bisa ngebantu kita. Tapi karena kondisinya hujan, aku mutusin untuk nunggu dulu sampai hujannya reda. Dan setelah hujan mereda, di esok harinya, aku bawa komputer ini balik ke toko. Ini gua jalannya pakai insting guys, lihat. Ditutupin satu layar sama komputer ini. Mana rumah gua? Dan kayaknya besok toko masih harus tutup dulu sih guys. Observasi udah selesai, tapi berhubung kita dapat komputer ini, kenapa kita nggak cari dulu material untuk ngidupin balik komputer ini sebelum toko kita mulai buka lagi? Oi Yoni, lu jagain di sini ya. Lu bantu angkut or kayak biasanya. Nanti gua kasih ice cream. Hah? Ice cream? Johnny mau ice cream. Iya, aman aja mah kalau masalah ice cream. Asal lu bantu bawa or. Oke? Di besok harinya, aku ada ide yang sedikit membahayakan. Aku akan mining ke tambang tua yang sebenarnya udah ilegal untuk mining di sana. Jadi di dunia ini kita nggak bisa mining sembarangan. Terkhusus untuk ore kayak iron, copper, gold, pokoknya semua ore-oran yang kalian tahu lah. Kalau bebatuan yang cuma diperuntukkan untuk building, masih kita bisa akses dengan bebas. Pokoknya terkhusus untuk nambangin ore, ada tambang khususnya dan lisensi khusus yang harus kalian milikin. Aku punya feeling kalau lisensi ini adalah hal yang akan nyusahin kita ke depannya. Kalian tau lah guys, gimana perizinan benar-benar diribetin di dunia ini. Jadi aku memberanikan diri ke tambang ilegal. Ini jangan ditiru guys. Sebenarnya melakukan tindakan ilegal gini nggak boleh ditiru ya. Cuman gue males guys nyari-nyari lisensi. Di tambang tua ini udah ilegal untuk mining.
Dari dulu tambang ini udah ditutup.